Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Jadi yang perlu diperhatikan adalah, jadi ingat satu lingkaran penuh itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi terus yang membaginya apa? Yang membaginya adalah sesuai dengan diagram kartesius. Jadi diagram kartesius itu ada di tengah-tengah lingkaran, sehingga nanti dia punya titik fokus yaitu titik 0. Nah, kita bagi dulu menjadi 4 kuadran. Sumbu X, sumbu Y. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sekarang kita mulai dari kuadran 1 dulu. Kuadran 1 itu letaknya di sini, dari 0 sampai 90 derajat. Nah, kalau di sini berarti perhatikan, kalau dia, karena kita berbicara soal segitiga siku-siku, berarti rangkap kita buat siku-sikunya dan kita lihat letaknya derajatnya di mana. Nah, perhatikan, saya buatkan siku-siku. Oh, berarti ini kuadran 1 ya. Di kuadran 1 itu sini. Ini sumbu X-nya. Ya, perhatikan ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kalau di segitiga siku berarti ini R-nya. Nah, terus sudutnya ada di mana? Sudutnya ada di bawah sini. Ini sudut. Jadi ini alfa. Berarti depannya adalah Y, sampingnya adalah X, dan miringnya adalah R. Ini untuk kuadran 1. Ya. X-nya positif, Y-nya positif, R-nya positif. Kemudian untuk kuadran yang kedua. Jadi ingat-ingat kuadran kedua, sumbu X, sumbu Y. Kuadran kedua itu letaknya di sini. Ya. Terus kita buatkan segitiganya dulu biar kita tahu di mana sih sudutnya dia. Nah, ini kan segitiga ini kalau saya cerminkan ke sini kan jadi model begini ya. Nah, berarti nanti di sini ini sumbu X-nya. Sumbu X-nya bernilai negatif. Nah, ini sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya bernilai positif. Kemudian ini R-nya. Ini sumbu Y-nya. Ya. Ini sumbu Y. Ini sumbu R, ya. Ini R-nya. Jadi R itu selalu bernilai positif. Ingat-ingat R itu selalu bernilai positif. Nah, sudutnya di mana? Sudutnya di sini. Berarti depannya itu Y, sampingnya negatif X, miringnya R. Ini kuadran 2. Sekarang kalau kuadran 3. Kuadran 3 berarti letaknya sudah tahu semua ya. Letaknya berarti ada di bawah sini ya. Ingat-ingat ada di bawah sini nih letaknya nih. Nah, ini kita buat segitiga sikusnya. Berarti kalau tadi modelnya ke atas, berarti kalau kita bayangkan, ini akan di sini. Nah, ini. Ya, X-nya tetap negatif. Y-nya juga negatif karena Y negatif ke bawah nih. Kemudian R-nya tetap positif. Ingat-ingat R itu selalu bernilai positif. Sudutnya di mana? Sudutnya di sini. Berarti depannya nanti kalau di kuadran 3 depannya min Y, sampingnya min X, miringnya R. Nah, ini kalau kuadran ketiga. Jadi diperhatikan nanti ya. Kalau di kuadran 3 berarti X-nya negatif, Y-nya negatif gitu. Ingat-ingat. Kalau di kuadran 2 tadi X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau di kuadran 1 X-nya positif, Y-nya positif. Oke, lanjut. Kuadran keempat ini kuadran terakhir. Jadi perhatikan. Nah, ini kuadran 4 berarti letaknya di sini dia. Kita buatkan segitiganya, kita cerminkan dari sebelah. Berarti X-nya ya positif, Y-nya negatif, R-nya positif nih, R. Sudutnya berarti ada di sini dong ya. Berarti sudutnya ada di sini. Nah, nih. Berarti depannya nanti, depan alfa nanti negatif Y. Kemudian sampingnya X. Kemudian miringnya R. Nah, ini perbandingan di berbagai kuadran ya. Ini di berbagai kuadran, jadi ingat kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Kalau di kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau di kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau di kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Ingat R selalu bernilai positif. Oke. Sekarang perhatikan ada contoh nih. Diketahui titik P min 2,3 dan sudut XOP adalah alfa. Tentukan nilai dari sin P. Ini sin P ya, sorry. Oh, ini sorry, ini sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Ini bukan sin C. Nah, ntar saya ganti dulu.
Ini sudah sin alfa. Nah, sahabat kan, itu ada titik bahwa P-nya itu min 2,3. Ini artinya bahwa X-nya itu min 2, Y-nya itu 3. Nah, kita lihat di sini X-nya negatif, Y-nya positif. Ini berarti ada di kuadran berapa? Sekarang langkah pertama kita gambar dulu dia, biar kita tahu. X-nya negatif, otomatis arahnya ke sini ya. Kalau X negatif, Y-nya positif ke sini. Berarti kalau kita lihat, kita kasih ukuran. Ini negatif X-nya. Min 1, min 2, sampai min 2. Kemudian Y-nya 3. 1, 2, 3. Itu ya. Jadi kalau kita hubungkan, nah, dia akan jadi gini. Nah, kita tinggal tarik satu garis yang menunjukkan bahwa ini adalah garis P. Ini garis P nih. Oke. Min 2,3. Nah, tinggal ini kan berarti ini berarti ada di kuadran kedua, berarti sudut alfanya ada di sini nih. Nah, sehingga kita tahu bahwa Y-nya itu 3 dia. Ini Y-nya 3. 1, 2, 3 ini panjang ini. Kemudian X-nya itu negatif 2. Nah, ingat X-nya negatif 2 berarti. Sekarang tinggal cari apanya? Tinggal cari R-nya dong. Ya, R-nya itu ini. Saya matikan dulu cahayanya. R-nya ini ya. Berarti R-nya ini yang mau dicari. Tuh, ingat-ingat. Jadi kalau cari R kan berarti ini kan segitiga siku-siku. Berarti pakai teorem Pitagoras dong. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi R itu X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya kan min 2, berarti min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sehingga nanti R sama dengan akar 4 ditambah 9. Berarti R-nya kita dapat berapa? R-nya kita dapat 13 ya. Oh, berarti sudah ada semua nih. X-nya min 2, Y-nya 3, R-nya akar 13. Sehingga kita bisa hitung sudah perbandingannya sin, cos, dan tangen. Yang pertama, sin alfa ya. Sin alfa itu kan rumusnya, ingat sin itu rumusnya depan dibagi miring. Nah, sekarang kita lihat alfanya. Sudut alfanya di sini berarti depannya mana? Depannya Y, miringnya R ya. Miringnya R berarti Y-nya berapa? Y-nya 3, R-nya akar 13, sehingga sin alfanya 3 per akar 13. Ini kalau saya rasionalkan, ingat-ingat ya, cara merasionalkan dikali dengan akar 13 per akar 13, sehingga dapatlah 3 per akar 13. 3 per 13 akar 13. Ingat-ingat nih. Kemudian cosinus alfa. Rumusnya cos alfa itu sama dengan samping dibagi miring. Nah, kita lihat sudutnya. Sini alfanya, berarti sampingnya berapa? Oh, sampingnya negatif 2. Ya, ingat-ingat X-nya kan ada negatif 2 nih. Oh, sampingnya negatif 2 R-nya. Berarti R-nya akar 13. Berarti cos alfanya min 2 per akar 13. Ini kita rasionalkan juga. Dikali dengan akar 13 per akar 13. Sehingga nanti dia akan jadi min 2 per 13 akar 13. Kemudian untuk tangen. Tangen itu kan rumusnya depan dibagi samping. Ya. Bahwa depannya, lihat depannya alfa berapa? 3 Y kan, Y per min X 3 per min 2. Berarti jawabannya min 2 per 3 itu ya. Jadi dicermati baik-baik. Boleh di screenshot, saya kasih agak lama ini ya. Ingat-ingat yang ini R ya. Saya matikan nih. Lanjut. Contoh nomor 2. Jika titik R ya. Jika titik R 4,-3 dan sudut XOR itu sama dengan alfa, tentukanlah nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Ya. Oh, berapa nih ya? Coba kita coba. Titik R-nya itu 4,-3. Ini artinya bahwa X-nya itu 4, Y-nya min 3. Sekarang kita lihat di sini. Oh, X-nya positif nih ya. X-nya positif, ini Y-nya negatif. Berarti supaya kita tahu dia di kuadran mana, kita gambar dulu di diagram Kartesius.
ya. X-nya 4. X-nya 4. Y-nya min 3. Ini kalau kita hubungkan akan jadi gini kan. Sekarang kita tinggal tarik garis dari titik pusat ke titik pertemuannya. Ini disebut dengan garis titik R. Ya, ini disebut dengan titik R. 4, min 3. Nah, tinggal kita berarti kalau karena ini ada di kuadran 4 nih, berarti sudutnya ada di sini. Nah, sudutnya ada di sini. Berarti alfanya di sini. Ini X-nya, ini negatif Y-nya, ini R. Nah, ya, sudutnya di sini. Berarti ingat-ingat, berarti Y-nya itu min 3. Kemudian X-nya itu 4. R-nya belum ada. Tinggal kita cari kayak tadi tuh, berarti pakai Pitagoras ya. Siku-sikunya di sini berarti ingat-ingat cari R itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti 4 kuadrat akar dari 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Berarti R-nya sama dengan akar 16 ditambah 9. Sehingga R-nya sama dengan akar 25 sama dengan, berarti R-nya sama dengan 5. Dapat nih R-nya. R-nya sama dengan 5. Berarti tinggal dicari nih. Sudah lengkap semua X-nya ada, Y-nya ada, R-nya ada. Sin alfa. Ingat, sin alfa itu depan dibagi miring. Ini alfanya, depannya min Y. Miringnya R. Berarti min Y per R. Y-nya berapa? 3. Berarti min 3 per 5. Min 3 per 5. Kemudian untuk cos, ingat cos rumusnya samping dibagi miring. Samping dari alfa itu adalah X, ya. Kemudian miringnya adalah R, berarti cos alfanya X per R. Berarti nanti X-nya 4. Ini X-nya 4 ya. Kemudian Y-nya R-nya 5 nih. Berarti jawabannya cos alfanya 4 per 5. Kemudian untuk tangan, ingat-ingat tangan itu depan dibagi samping. Depannya alfa itu adalah negatif Y. Sampingnya alfa itu adalah X. Berarti negatif Y per X. Negatif Y-nya 3 per X-nya 4. Sehingga dapatlah tangan alfanya min 3 per 4. Ya, jadi diperhatikan dengan baik. Supaya nanti saya kasihkan tugasnya juga diperhatikan. Nanti tugasnya akan saya susulkan, nanti saya masukkan di grup WA ya, oke? Sip, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Jangan lupa ditonton sampai habis supaya kalian bisa mengerti.